Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kuliah kita hari ini adalah tentang daftar pertanyaan. Ada 3 syarat daftar pertanyaan. Yang pertama, daftar pertanyaan harus memberikan kemungkinan untuk dapat menampilkan ciri-ciri istimewa daerah, memunculkan kekhasan isolek setempat. Misalnya, kita lihat dari segi variasi fonologis, variasi morfologis, dan variasi leksikon. Sebagai contoh, ya, ada perbedaan antara variasi R uvular dengan R tril, yang diucapkan dengan R dan diucapkan dengan Ra. Yang kedua, daftar pertanyaan harus mengandung hal-hal yang berkenaan dengan sifat, keadaan, dan budaya daerah penelitian. Misalnya untuk bahasa Minang ada kata mama, kita akan menggunakan kata mama jika kita ingin memunculkan kekhasan budaya Minang, yang dalam bahasa lainnya seperti bahasa Indonesia kata itu tidak muncul. Yang ketiga, daftar pertanyaan harus memberikan kemungkinan untuk dijawab secara spontan atau secara langsung. Misalnya kalau kita bertanya tentang piring, maka informan akan ragu menjawabnya karena pertanyaan itu sebenarnya mengandung unsur-unsur yang ambigu. Kenapa dikatakan ambigu? Karena kata piring bisa dijawab nanti dengan piring tempat makan, piring tempat meletakkan sambal, ya, atau lauk pauk, atau bisa juga piring kecil untuk tadah tempat minuman. Jadi kita harus memastikan yang kita masukkan dengan piring itu piring yang mana. Apakah piring untuk tempat makan atau piring untuk tempat meletakkan lauk pauk misalnya. Daftar pertanyaan dalam penelitian dialektologi merupakan instrumen yang sangat penting artinya. Karena daftar pertanyaan itu mengarahkan peneliti untuk bisa memperoleh data yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Daftar pertanyaan harus disiapkan sebelum wawancara dilakukan dengan informan. Oleh karena itu, sebelum kita ke lapangan, kita lebih dulu mempersiapkan daftar pertanyaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti yang sudah dinyatakan tadi. Daftar pertanyaan itu ibarat jala yang akan menjaring data dari informan. Jawaban informan itulah nanti yang akan menjadi data kita. Data merupakan bahan yang dicari dalam penelitian. Data inilah yang akan dianalisis pada tahap penelitian berikutnya. Jadi kesahihan data itu akan menentukan hasil analisis kita. Oleh karena itu, kesahihan data juga ditentukan oleh daftar pertanyaan kita di dalam menjaring data. Tanpa data, tentu penelitian tidak menghasilkan sesuatu. Begitu pentingnya data bagi sebuah penelitian, sehingga perlu disusun dengan teliti. Dalam penelitian dialektologi, daftar pertanyaan itu mencakup beberapa aspek tergantung pada ruang lingkup dan luasnya penelitian yang kita lakukan. Yang pertama, jika ruang lingkupnya itu nasional, maka daftar pertanyaan itu akan berisi konsep-konsep yang diperkirakan ada dan terjawab oleh informan di semua daerah di penelitian. Nah, tadi kalau skopnya nasional tentu saja di seluruh daerah Indonesia misalnya. Jadi kita bertanya di Padang, kita bertanya di Jakarta, kita bertanya di Papua, kemungkinan konsep itu dimiliki oleh semua bahasa itu. Daftar pertanyaan yang mencakup nasional ini antara lain adalah daftar pertanyaan yang berupa daftar Swades. Yang kedua, jika kita menginginkan daftar pertanyaan yang memunculkan ciri-ciri kedaerahan, maka daftar pertanyaan itu haruslah berisikan konsep-konsep yang berlaku di daerah penelitian. Ada 3 unsur yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah keadaan geografis. Yang kedua, keadaan kependudukan.
dan yang ketiga adalah adat istiadat dan budaya daerah. Nah, kenapa hal ini penting juga untuk diperhatikan? Kita ambil saja contoh ya, soal adat. Kalau kita bertanya kata mama seperti yang saya contohkan tadi, yang dalam bahasa Minang bermakna khusus untuk saudara laki-laki ibu, kalau kita tanyakan di daerah lain, ya misalnya daerah Jawa, mereka tidak akan paham karena konsep itu bagi mereka tidak ada. Jadi konsep itu hanya berlaku bagi orang Minang. Oleh karena itu, daftar pertanyaan seperti itu hanya bisa digunakan untuk skop penelitian yang lingkupnya hanya bersifat daerah. Kemudian kalau kita ingin meneliti gabungan antara daerah nasional dan daerah, maka data pertanyaan kita juga mencerminkan hal seperti itu. Untuk menggambarkan hubungan isolek-isolek yang diteliti dan ciri-ciri istimewa isolek setempat misalnya, maka kita akan menunjukkan ciri-ciri khas dari daerah itu, dan juga data pertanyaan kita akan berisi hal-hal yang bersifat umum yang dimiliki oleh semua bahasa yang ada secara skop nasional yang kita inginkan itu. Jadi sebagai contoh, penelitian untuk pemetaan bahasa-bahasa daerah di Indonesia, itu daftar pertanyaannya mencakup data pertanyaan nasional, terutama di dalamnya ada data Swades dan ditambahkan dengan kosakata lain yang diperkirakan memiliki kosakata juga atau konsep juga pada bahasa-bahasa daerah yang lain. Susunan data pertanyaan ini juga dipertimbangkan. Pertimbangan susunan data pertanyaan ini ada dua, ya. Pertama adalah untuk memudahkan kita di dalam menjaring data. Yang kedua juga untuk memudahkan kita di dalam menjelaskan ya konsep-konsep yang akan kita sampaikan kepada informan. Oleh karena itu biasanya ada dua sistem yang digunakan dalam menyusun daftar pertanyaan. Yang pertama menurut abjad dan yang kedua adalah menurut susunan maknawiyah atau tautan arti atau sering juga disebut dengan istilah medan makna. Menurut abjad sebenarnya ada kesulitan juga di dalam bertanya. Kita ambil contoh untuk anggota tubuh kita ya. Kalau kita menggunakan abjad bisa saja kita bertanya dari kepala, nanti kalau ada huruf yang di bawah itu kita bisa langsung ke kaki misalnya. Jadi itu akan menyulitkan bagi informan. Jadi sebaiknya daftar pertanyaan itu agar kita lebih mudah bertanya kepada informan, dia disusun menurut medan makna. Jadi kita susun misalnya kalau anggota tubuh mulai dari rambut ya, kepala, ada telinga, ada hidung, ada mulut dan seterusnya sampai terus ke kaki. Jadi ada urutan-urutannya yang kita gunakan sehingga informan pun tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk berpikir mengenai apa yang kita pertanyakan. Itu dari segi susunan. Kemudian dari segi bahasa daftar pertanyaan. Ya. Bahasa daftar pertanyaan juga bisa mempengaruhi kesahihan data yang akan kita peroleh. Pengalaman di lapangan yang pernah saya lakukan, kalau kita bertanya dengan bahasa setempat, informan itu cenderung menggunakan bukan bahasa setempat maksudnya ya, bahasa standar bahasa setempat, misalnya bahasa Minang kita gunakan bahasa standar Minangkabau atau bahasa umum Minangkabau, maka daerah-daerah yang ada di Minangkabau itu akan berusaha menyesuaikan apa yang kita katakan. Jadi kalau kita bertanya apa itu abua, mereka akan menjawab abua atau sama dengan itu. Tapi kalau kita bertanya dengan menunjuk pada anggota tubuh kita, yang menunjuk pada rambut, ini apa di daerah ini? Mereka mungkin saja nanti akan menjawab abua, tapi mungkin di daerah tertentu kata abua itu tidak digunakan, mereka menggunakan kata obua atau menggunakan kata rambut atau menggunakan kata abua dan sebagainya. Jadi keaslian apakah bunyinya atau kosakatanya itu lebih
akurat dibandingkan dengan kalau kita mengatakan kata abuak dalam bahasa Minang apa. Kalau abuak dalam bahasa sini apa dengan bahasa Minang juga, maka mereka juga biasanya akan menyebut sama dengan itu. Jadi kita akan kesulitan untuk memperoleh data yang asli. Jadi sebaiknya kita menggunakan bahasa yang dikenal oleh informannya, tetapi bukan bahasa standar di daerah itu sendiri kalau dapat. Jadi untuk kita di Indonesia, karena pada umumnya orang mengerti dengan bahasa Indonesia, untuk daerah-daerah yang orang paham dengan bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar kita di dalam bertanya. Atau dengan kata lain, daftar pertanyaan kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita masuk ke daerah-daerah yang memang kita tidak paham sama sekali bahasanya, seperti ke Mentawai misalnya, kita membutuhkan data pertanyaan tadi bahasa Indonesia, tetapi kita juga membutuhkan namanya pembantu bahasa. Pembantu bahasa inilah nanti yang akan menjadi perantara bagi kita untuk bisa mengambil data di lapangan. Karena jika orang Mentawai tidak paham dengan bahasa Indonesia juga, dan kita tidak paham dengan bahasa Mentawai, maka kita tidak akan bisa memperoleh data. Tetapi jika orang Mentawai itu paham dengan bahasa Indonesia, maka kita bisa menggunakan data pertanyaan yang berbahasa Indonesia tadi secara langsung. Demikianlah beberapa persyaratan yang perlu kita perhatikan di dalam menyusun daftar pertanyaan agar data yang kita peroleh nanti bisa lebih representatif, lebih mewakili, dan kesahihannya bisa kita pertahankan. Artinya penyimpangan-penyimpangan data yang sebenarnya tidak sesuai dengan di daerah yang diteliti itu bisa kita hindari. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk memancing diskusi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita persilahkan kalau ada pertanyaan, kalau ada komentar, silakan.